Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab baru. Jadi kemarin kita udah selesai bab trigonometri. Kita masuk ke lingkaran. Cukup lumayan banyak subbabnya. Ibu sebutin aja ya. Ada persamaan lingkaran, kedudukan titik terhadap lingkaran, kemudian kedudukan garis terhadap lingkaran, kedudukan dua lingkaran, sama yang terakhir itu persamaan garis singgung. Nah, hari ini kita akan bahas tentang persamaan lingkaran. Oke. Nah, sebagai pengenalan lah ya, bab awal untuk lingkaran. Tadi kan kata ibu hari ini kita bahasnya yang persamaan lingkaran. Oke. Nah, sebetulnya lingkaran pernah belajar kan waktu SMP ya. Di lingkaran itu ada apa aja sih? Mata gini kan lingkaran tuh. Nah, dia punya apa nih? Dia ada titik pusatnya ya, pusat, kemudian jarak titik pusat ke tepi lingkaran ini disebutnya apa? R atau jari-jari ya, jari-jari. Nah, sekarang kalau kita mau bikin persamaan lingkaran itu yang dibutuhkan apa aja? Butuh pusat sama butuh jari-jari. Nah, sekarang kalau misalnya nih ya, anggaplah ini koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nanti tuh si pusatnya ada yang di 0,0. Jadi anggaplah di sini ya 0,0 tuh. Kemudian kalau dia jari-jarinya berapa ya? Jari-jarinya 2 gitu. Berarti nanti jarak dari pusat ke atas, pusat ke kiri, pusat ke kanan, pusat ke bawah itu harus 2. Jadi nanti anggaplah ini lingkaran gitu ya. Dia pusatnya di 0,0, jari-jarinya itu 2. Nah, selain yang pusatnya 0,0, nanti juga ada yang pusatnya nggak di 0,0. Bisa aja nanti dia areanya ada di sini. Kita nggak tahu dia pusatnya berapa, anggaplah di sini A, di sini B gitu ya. Nanti ada jari-jarinya, kalau kita gambarin, ya anggaplah lingkarannya di situ. Gitu ya. Nah, jadi bersama lingkaran sendiri nanti dibedain, ada yang pusatnya di 0,0 gitu ya, kemudian ada yang pusatnya di A, B. Selain ini ada lagi nggak Bu? Ada, namanya bentuk umum. Nah, sekarang kalau dia pusatnya di 0,0, rumusnya gimana? Rumusnya itu dia X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini rumusnya. Jadi yang tadi nih yang ibu awal bahas, kalau dia pusatnya di 0,0 kemudian jari-jarinya itu 2, berarti kalau kita tuliskan dia dalam bentuk persamaan lingkaran, nanti kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya sendiri tadi 2 ya, berarti nanti 2 dikuadratin sama dengan berapa? 4 gitu. Jadi untuk bentuk persamaan lingkaran ini dia ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Sekarang kalau pusatnya di A, B gimana? Nah, sekarang lihat A ini kan kalau titik tuh kan selalu X, Y ya, perpasangan nih si X, Y nya. Sekarang kalau pusatnya di A, B berarti nah lihat si A ini seletak sama X, B ini seletak sama Y, berarti nanti kalau kita mau bikin dia dalam persamaan lingkaran dengan pusatnya di A, B, rumusnya dia akan jadi X dikurangi A dikuadratin ditambah Y kurangi B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Jadi tetap si R kuadratnya mah yang ngebedain apa? Dia pusatnya kalau di A, B ya. Nanti kalau misalnya Bu, ternyata nanti A, B-nya 0,0, kita ganti aja. A-nya 0, B-nya 0, berarti nanti X kurangi 0, X dikuadratin, X kuadrat ya. Y kurangi 0, dapat Y dikuadratin, Y kuadrat. Nanti balik lagi ke sini. Kalau dia pusatnya di 0,0. Tapi biasanya kalau A, B ini, dia bentuknya yang selain 0,0. Anggaplah nanti misal pusatnya di 3,2. Nanti kalian cukup ganti A-nya 3, B-nya 2. Si X dan Y-nya mah nggak usah ya. Jadi nanti yang ada nilainya itu si R nih
biasanya nanti angka. Kemudian A dan B-nya nanti di sini angka. R di sini juga nanti angka, X dan Y-nya tetap XY aja. Gitu ya, paham? Nah, sekarang kalau bentuk umum gimana, Bu? Bentuk umum itu dia kayak gini, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C sama dengan 0. Ini bentuknya. Nah, kalau tadi yang sebelumnya nih, yang pusat 0,0, pusat A, B, kita tahu kalau dia bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, nih, atau yang ini gitu ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, kita tahu, oh dia pusatnya 0,0, jari-jarinya 2. Atau nanti kita nemu yang bentuknya kayak gini, misal X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat gitu ya. Nanti kita tahu, oh ini teh A, yang ini B, berarti nanti pusatnya ada di 2,3, yang ini R. R-nya berapa? R-nya 5. Jadi jelas mana pusat yang 0,0 jari-jarinya berapa, kemudian mana yang pusatnya A, B, jari-jarinya juga berapa. Sekarang kalau misalnya ternyata kita punya bentuknya kayak gini nih, bentuk umum. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A besar X tambah B besar Y tambah C sama dengan 0. Kalau mau nyari pusat gimana? Nah, ini ada caranya. Jadi, untuk bentuk umum, kita kasih notes di sini ya. Untuk nyari pusat, mencari pusat. Ingat, pusat itu biasanya disimbolinnya pakai A kecil sama B kecil. Jadi, nanti pusat A kecil, B kecil ini akan sama dengan gitu ya. Pusat gitu, kurung, karena di sininya ada A besar dan B besar, berarti manfaatkan yang di sini. Ya, nanti si A kecil ini rumusnya itu dia sama dengan min setengah dari A besar. Buat nyari B kecil, ini rumusnya min setengah B besar. Berarti nanti kalau mau nyari pusat dari yang bentuk umum, ini nanti kita punya min setengah A besar, min setengah B besar. Jadi nanti si X kuadrat dan Y kuadratnya mah tetap X kuadrat tambah Y kuadrat aja. Nah, nanti si A, B, dan C-nya ini nanti akan berupa angka. Jadi nanti kalian bisa cari berapa pusatnya. Gitu ya. Ingat, di awal tadi gue bilang kalau kita mau bikin persamaan lingkaran, itu butuh pusat dan jari-jari. Di sini, dari yang bentuk umum, kita baru dapat pusatnya aja ya. Buat dapat jari-jari gimana? Nah, sekarang kalau kita mau nyari jari-jari, ada rumusnya juga. Kalau dia dari bentuk umum ya. Mencari jari-jari, ingat, jari-jari tadi rumusnya apa? R ya. R kecil itu akan sama dengan akar. Ingat, dari sini kita pakainya yang ini akan sama dengan min setengah A besar dikuadratin ditambah min setengah B besar dikuadratin, jadi kurungin dulu baru dikuadratin gitu ya, dikurangi C. Nah, nanti buat nyari si ini, kalau misalnya ibu malesin ada min terus dikuadratin, boleh kalian pakai yang ini. Jadi nanti si R-nya itu kita pakai yang A kecil dan B kecil ya, tapi anggar weh sama-sama keneh gitu ya. Ini akan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C gitu. Jadi boleh pakai yang rumus atas atau pakai rumus yang bawah. Kalau rumus atas mah bisa langsung dari bentuk ini, tapi kalau misalnya rumus yang bawah mah kalian cari tahu dulu si A kecil dan B kecilnya, baru nanti masukin ke sini. Bebas dua-duanya boleh ya. Oke, kita masuk ke contoh 1. Diketahui katanya sebuah lingkaran melalui titik 3,-1 dan berpusat di 6,3. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Oke, di soal kita baru tahu apa? Baru dia melalui titik, katanya melalui titik 3,-1 dan berpusat. Ada pusatnya nih, pusatnya di 6,3. Yang ditanyain persamaan lingkaran. Ingat tadi kata ibu, kalau kita mau bikin persamaan lingkaran itu butuh apa aja? Butuh pusat sama jari-jari. Pusatnya udah ada, jari-jarinya belum ya, R-nya belum ada. Nah, kita lihat dia pusatnya di 6,3. Kira-kira bisa pakai rumus yang mana? Rumus yang pusat 0,0, A, B, atau bentuk umum?
Nah ini enaknya kita pakai yang A, B, ya nggak? Jelas dia pusatnya bukan di 0,0. Berarti mau nggak mau kita pakai rumus yang P, A, B. Berarti si 6 ini T A, gitu ya, 3 ini T B. Kalau kita mau substitusiin, masukin ke sini, gitu ya. Nanti kita punya berapa? X kurangi A, A-nya masukin, A-nya berapa tuh? A-nya 6 ya, X min 6 dikuadratin ditambah Y min B, berarti Y min 3 dikuadratin sama dengan R kuadrat. Bu, R-nya belum ada. Nah, coba kita lihat. Di soal katanya dia melalui titik 3, min 1. Melalui titik berarti si 3, min 1 ini, si 3-nya teh X. Min 1-nya ini Y. Si 3, min 1 kita substitusiin ke persamaan yang ini. Jadi kita ganti X-nya itu jadi 3, ya. Y-nya kita ganti. Y-nya berapa tuh? Minus 1. Berarti nanti kita punya 3 kurangi 6. Berapa tuh 3 kurangi 6? Minus 3 ya. Minus 3 dikuadratin tambah min 1 kurangi 3. Jadi min berapa? Min 4 kuadrat gitu ya. Sama dengan R kuadrat. Min 3 dikuadratin 9 ditambah min 4 dikuadratin 16. Oh, kita dapat R kuadratnya berapa nih? R kuadrat sama dengan 25. Berarti kalau R kuadrat sama dengan 25, R-nya berapa? R-nya 5 gitu ya. Yang ditanya di soal persamaan lingkaran. Berarti, nih masukin lagi ke sini. Ya, kita ganti lagi. Si X-nya tetap X. Ya enggak, karena tadi di awal gue bilang X-nya tetap aja X. Yang berubah itu atau nanti yang ada angkanya itu si A, B sama R ya. Berarti nanti X kurangi A, X kurangi 6 dikuadratin gitu ya. Ditambah Y kurangi B, Y kurangi 3 dikuadratin sama dengan R kuadrat. R kuadrat berapa nih? 25. Nah, sampai sini sebetulnya dia udah betul ya, kalau misal di opsinya udah ada bentuk jawaban ini. Tapi kalau misalnya Bu, bentuk jawaban ini nggak ada di opsi, berarti kalian harus menguraikan si bentuk ini ya. Udah sering nih waktu kelas 10 udah ibu ajarin gimana cara cepetnya. Gimana coba? X dikuadratin itu X kuadrat, ya enggak? X kali minus 6 min 6X min 6X kali 2 minus 12X min 6 dikuadratin dapat positif 36 ya. Dah nih yang X min 6 dikuadratin dapatnya ini. Sekarang tinggal Y min 3 dikuadratin. Berarti lihat di sini tandanya tambah gitu ya. Y dikuadratin dapat Y kuadrat. Y kali min 3. Min 3Y. Min 3Y kali 2 minus 6Y. Min 3 dikuadratin positif 9 ya. Sama dengan 25. Nah ini kalau kita mau susun, misal X kuadrat dulu, kemudian yang Y kuadrat, terus yang ada X-nya minus 12X, terus yang ada Y-nya minus 6Y, 36 tambah 9 berapa tuh? 45 ya. 45, si 25 ini pindahin, 45 kurangi 25, karena dia tadinya di kanan positif, pindah ke kiri jadi minus ya tandanya. Nanti yang di sini akan sama dengan 0. Udah, 45 kurangi 25 berapa tuh? 45 kurangi 25 nanti dapat 20 gitu ya. Nah, ini tetap sama dengan 0. Nah, nanti ini akhirnya si bentuk persamaan lingkarannya. Bu, ini mah kayak bentuk ini, bentuk umum? Iya, betul. Ini nanti kalau misalnya dia bentuknya dalam pusat A, B, ini jawabannya X min 6 dikuadratin tambah Y min 3 dikuadratin sama dengan 25. Kalau misalnya kita mau uraikan ke bentuk umum, nah nanti dapatnya ini, bentuk persamaan lingkarannya. X kuadrat tambah Y kuadrat minus 12X minus 6, Y ditambah 20 sama dengan 0. Dua-duanya betul, boleh pakai yang ini atau yang ini, tapi kalau misalnya nanti soalnya PG, bentuk yang ini nggak ada, berarti mau nggak mau harus diuraikan ke bentuk yang ini, bentuk umum. Tapi kalau misalnya esai, sampai sini juga sudah betul. Gitu. Bisa? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Katanya, tentukan titik pusat dan jari-jari X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2X tambah 4Y minus 20 sama dengan 0. Nah, dilihat. Dia bentuknya mana nih? Kalau yang X kuadrat tambah Y kuadrat, jelas dia bentuk umum ya. Dimintanya tentukan titik pusat dan jari-jari. Rumusnya udah ada. So, gimana?
Berarti misal mau nyari titik pusat dulu ya, kita misalin selalu titik pusat itu A kecil dan B kecil. Rumusnya ini jadi P dalam kurung min setengah A besar, koma min setengah B besar. Nah, dilihat A besar itu nempel sama yang mana? Sama yang X, ya enggak? A besar itu nempel sama yang X, berarti nanti pusat dalam kurung minus setengah, A besarnya ganti. Berapa nih A besarnya? Ini A besar, nempel sama yang X, minus 2 ya. Minus 2, koma. Yang nempel sama Y itu B besar, berarti si 4 ini dia B besar. Ini min setengah kali B besar itu 4 gitu ya. Sama dengan, nanti ini pusat gitu ya. Min setengah kali minus 2. Min kali min positif, ya enggak? Setengah kali 2 dapat 1 gitu. Koma, min setengah kali 4. 4 bagi 2, 2 kali min 1 minus 2. Oh, berarti ini pusatnya. Pusatnya itu di 1, min 2. Atau karena dia itu sama kayak A kecil dan B kecil, berarti A kecilnya itu 1, B kecilnya itu minus 2. Udah dapat. Ini pusatnya ya. Sekarang kalau misalnya kita mau nyari jari-jari, boleh pakai rumus yang atas atau rumus yang bawah. Terserah, mau pakai yang mana? Yang atas dulu gitu ya. Bisi Bu Cing cobain, boleh. Nih, R sama dengan min setengah A besarnya itu minus 2 dikuadratin ditambah min setengah kali B besarnya itu 4 dikuadratin kurangi C. Hati-hati, ini C-nya. Nih, C-nya tuh segini. C-nya berapa? C-nya itu minus 20, berarti nanti dikurangi C, nanti min 20, karena C-nya sendiri dia minus 20 ya. Udah tinggal hitung. Min setengah kali minus 2 tadi kan udah ya, dapat berapa? 1 dikuadratin tambah yang ini juga sama, min setengah kali 4, dapatnya ini kan minus 2 dikuadratin, min kali min, dapat plus ya, plus 20. Udah, nanti tinggal dikuadratin. Ini dapat 1 dikuadratin 1, minus 2 dikuadratin itu 4, tambah 20, 20 tambah 4 tambah 1, berapa tuh? Akar 25, akar 25 itu berapa? 5, gitu ya. Bisa. Jadi yang ini pun udah jelas pasti sama, karena nanti kesini juga, ya enggak? Ini kan rumusnya A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi C. A kecilnya itu 1, udah nih 1 kuadrat, ditambah B kecil berarti minus 2 dikuadratin, dikurangi C. Karena C-nya minus, berarti nanti min kali ini dapat plus. Udah, tinggal dijumlahin, hasilnya sama. Berarti titik pusatnya itu di 1, minus 2, dan jari-jarinya itu 5. Bisa? Oke, masuk ke contoh ketiga. Katanya, tentukan titik pusat dan jari-jari dari 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat minus 12x tambah 20y min 10 sama dengan 0. Nah, dilihat dia bentuknya yang mana nih? Kalau kayak gini, harusnya sih lihat polanya itu dia bentuknya bentuk umum, ya enggak? Karena dia diuraikan. Nah, sekarang kita lihat kalau bentuk umum, koefisien si x kuadrat dan y kuadrat itu nilainya berapa? Yang di depan x kuadrat dan y kuadrat nih. Nilainya 1, ya enggak? Sementara yang ini masih 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat minus 12x plus 20y min 10 sama dengan 0. Artinya ini masih belum jadi bentuk umum, ya enggak? Karena bentuk umum itu harus koefisiennya 1, berarti ini harus diapain dulu supaya jadi 1? Semuanya kita bagi 4, ya, dapat berapa? Nanti kita punya 4 bagi 4 dapat 1. Atau ini boleh langsung tulis x kuadrat gitu ya, ditambah 4y kuadrat bagi 4 dapat y kuadrat minus 12 dibagi 4 dapat min 3x ya, ditambah 20 bagi 4 dapat 5y min 10 bagi 4, pecahan ya, 10 per 4 bagi 2 bagi 2 nanti dapat minus 5 per 2 sama dengan 0. Yang diminta tentukan titik pusat dan jari-jari. Ini sudah jadi bentuk umum? Udah, karena lihat koefisien x kuadrat dan y kuadratnya dia sudah 1, berarti ini udah jadi bentuk umum. Berarti dari sini, oh udah ketahuan tuh Bu. Ingat, yang nempel sama x itu A besar, yang ini nempel sama y itu B besar,
Yang ini ingat ada negatif di depannya, itu berarti C ya. Nyari pusat, berarti nanti gimana? Pusat itu rumusnya min setengah A besar, min setengah B besar. Berarti tinggal dimasukin aja. Sok, gimana? Pusat itu minus setengah A besarnya minus 3, minus setengah B besarnya itu 5. Nanti kita punya pusatnya P gitu ya. Min setengah kali min 3, min kali min plus, nanti dapat 3/2 gitu ya. Min setengah kali 5 dapat minus 5/2. Ingat, pusat itu selalu A kecil dan B kecil ya. Dapat nih A kecilnya 3/2, B kecilnya minus 5/2. Sekarang kita mau nyari R-nya. Pakai yang ini aja ya langsung, karena sama aja sih. Sok, nyari R. Jari-jari gitu ya. Nanti ini R sama dengan akar A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat. Berarti yang ini A kecilnya itu 3/2 dikuadratin. Berarti nanti 3/2 dikuadratin ditambah B kuadrat. Berarti minus 5/2 dikuadratin. Dikurangi C-nya. C-nya tadi minus 5/2. Min 5/2 gitu ya. So, hitung 3/2 dikuadratin itu berapa? 3 dikuadratin dapat 9. 2 dikuadratin dapat 4 ya. Ditambah minus 5 dikuadratin. Minus 5/2 dikuadratin, minus 5 dikuadratin dapat 25 ya. Ingat, min kali min itu positif, 2 dikuadratin itu 4. Min kali min berapa nih? Min kali min itu plus ya, plus 5/2. Udah sama belum penyebutnya? Belum ya, samain dulu penyebutnya. Ini 4, ini 2, berarti mau nggak mau dia jadi per 4. 4 bagi 4, 1 kali 9, 9 ya, ditambah 4 bagi 4, 1 kali 25, 25, ditambah 4 bagi 2, 2 kali 5, 10. Dapat berapa tuh? Akar 25 tambah 9, 34. 34 tambah 10 dapat 44. 44 bagi 4 dapat 11 ya, tapi ini masih dalam akar, berarti nanti R-nya itu akar 11. Udah, titik pusatnya di 3/2, minus 5/2. Jari-jarinya sendiri dia akar 11 gitu. Bisa? Nah, lanjut ya. Sekarang masih di persamaan lingkaran, tapi misal nih ya, ada lingkaran dengan pusat A, B, kemudian dia menyinggung sumbu X. Terus dia juga bisa menyinggung sumbu Y. Anggaplah nih, ibu gambarin dulu ya. Kalau dia pusatnya A, B, anggaplah di sini gitu ya. Yang ini A, ini B gitu. Kemudian dia menyinggung sumbu X. Sumbu X yang mana? Ini sumbu X, yang ini sumbu Y gitu kan. Kalau dia menyinggung sumbu X, berarti nanti anggaplah lingkarannya itu kayak gini gitu. Anggap bagus ya lingkarannya. Nah, kalau dia menyinggung sumbu X, kelihatan nih jari-jarinya berarti yang mana? Jari-jari itu adalah jarak titik pusat ke tepi lingkaran, ya enggak? Nih, segini berarti R-nya itu. Berarti sama kayak apa? Kalau dia menyinggung sumbu X, berarti jari-jarinya nih segini. Sama kayak si B, atau sama kayak koordinat titik pusat yang Y-nya, ya enggak? Berarti nanti kalau misalnya dia menyinggung sumbu Y, kebalikannya dong, ya enggak? Bisa langsung. Kalau menyinggung sumbu Y, atau mau digambarin? Boleh lah gambarin gitu ya. Masih di A, B juga. Ini A, yang ini B. Tapi sekarang dia menyinggung sumbu Y, berarti menyinggung di sini dong. Gitu, anggap bagus lah ya. Nah sekarang gue mending goreng punya kayaknya kita rapiin dulu. Jadi kalau ini masih tetap di A, B dan dia menyinggung sumbu Y, ya udah kayak gini gitu. R-nya yang mana? R-nya ingat dari pusat ke tepi lingkaran. Berarti yang mana? Nih jaraknya sama kayak si ini, si A ya. Jadi kalau dia menyinggung sumbu Y, itu jari-jarinya sama kayak A, atau sama kayak koordinat titik pusat
tapi yang X-nya. Ingatnya kebalikannya aja ya. Jadi kalau menyinggung sumbu X itu nanti jari-jarinya sama kayak si B. Kalau menyinggung sumbu Y, jari-jarinya itu sama kayak si A. Paham? Nanti aku contoh biar lebih jelas ya. Oke, contoh. Tentukan persamaan lingkaran jika diketahui pusatnya 3,2 dan menyinggung sumbu X untuk yang A nih ya. Yang B-nya menyinggung sumbu Y. Berarti ya udah langsung aja ya. Pusatnya di 3,2, berarti ini teh apa? A kecil gitu ya, 2-nya itu B kecil. Dia menyinggung sumbu X, kalau menyinggung sumbu X jari-jarinya sama kayak si B. Langsung, ini 3,2 berarti pusatnya A, B, kita pakai rumus yang X min A dikuadratin tambah Y min B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Udah tinggal ganti X, A-nya berapa? X-nya X, A-nya 3 dikuadratin tambah Y kurangi B, B-nya 2 dikuadratin sama dengan R kuadrat. Karena dia menyinggung sumbu X, jari-jarinya itu sama kayak B atau koordinat titik pusat, tapi yang Y-nya ya, ini nanti dapat 2 dikuadratin. Sampai sini betul, tapi bisa mau diuraikan juga nggak apa-apa. Gitu. Bisa? Sekarang kalau dia menyinggung sumbu Y, ya udah sama aja kan berarti yang ininya mah X min 3 tetap pusatnya di A, B, X min 3 tambah Y min 2 dikuadrat. Yang bedanya itu jari-jarinya. Kalau dia menyinggung sumbu Y, jari-jarinya itu sama dengan A atau sama dengan koordinat X di titik pusat ya. Di sini koordinat titik X berapa? 3 kan? Oh ya, udah tinggal diginiin aja. Berapa tuh? 3 kuadrat. Bisa mau diuraikan boleh. X dikuadratin X kuadrat gitu ya. X kali min 3 X kali 2 minus 6X min 3 dikuadratin tambah 9 ditambah Y dikuadratin Y kuadrat Y kali min 2 Y kali 2 minus 4 Y min 2 dikuadratin tambah 4. 3 kuadrat berapa tuh? 9 ya. Langsung ibu pindahin ya ke sebelah kiri. Ini nanti jadi minus 9 sama dengan 0. Ini diuraikan, susun jadi X kuadrat tambah Y kuadrat minus 6X minus 4Y. 9 kurangi 9 habis plus 4 sama dengan 0. Ini udah ya si persamaan lingkarannya kalau dia menyinggung sumbu Y dan dalam bentuk umum. Ini gitu. Bisa? Oke, lanjut ya. Sekarang kalau misal lingkarannya pusat A, B dan menyinggung garis PX ditambah QY ditambah C sama dengan 0. Biasanya tentukan persamaan lingkarannya. Ingat di awal tadi Bu udah bilang kalau persamaan lingkaran itu butuh pusat sama apa? Jari-jari ya. Pusatnya udah ada nih di A, B. Cuman dia diketahuinya cuma menyinggung garis aja. Menyinggung garis ini. R-nya udah tahu belum? Belum kan? Nah, kalau misalnya ada lingkaran pusatnya diketahui, kemudian dia menyinggung garis, buat nyari jari-jari itu ada rumusnya. Ini nanti jadi R sama dengan mutlak ya, mutlak gitu. Mutlak P dikali A ditambah Q dikali B ditambah C per akar P kuadrat ditambah Q kuadrat gitu. Bu, P, Q, C, A, B-nya apa? Keterangan gitu ya. P-nya itu ini koefisien X pada garis gitu ya. Q-nya apa? Q nempel sama siapa tuh? Sama Y kan, berarti dia jadi koefisien Y pada garis. Si A dan B-nya apa? A dan B-nya itu pusat lingkaran ya. A, B-nya itu pusat lingkaran. C-nya apa Bu? C-nya ini yang di garis juga. C-nya itu konstanta pada garis gitu ya. Udah dikasih keterangan tuh. Kita ke contoh ya. Nah, contoh 5. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan menyinggung garis Y sama dengan 2X min 3. Oke. Ini pakai rumus yang ini. Sok gimana? Pusatnya di 0,0 berarti nanti kita tahu oh ini A, ini B-nya. Gitu ya. Menyinggung garis
X plus Q Y plus C. Kita punyanya ini Bu, Y sama dengan 2X min 3. Karena di materi nih Ibu punyanya yang sama dengan 0 ya, berarti dari sini juga kita bikin sama dengan 0 aja. Yang di sebelah kanan semua pindahin ke kiri, nanti kita punya min 2X gitu ya, Y nya tetap plus Y, min 3 nya pindahin jadi plus 3 sama dengan 0. Udah dapat sok. Yang nempel sama X tuh apa? Ini kan si min 2 nya berarti apa? P gitu ya. Yang nempel sama Y itu Q. Gak ditulis nih, berarti angkanya berapa kalau nggak ditulis? 1 ya. Ini C nya. Pusatnya udah ada, yang diminta persamaan lingkaran, berarti butuh apa lagi yang belum? Butuh R. Cari R nya pakai cara yang itu. Nanti R sama dengan gitu ya, mutlak. Mutlak apa? P kali A, berarti P nya minus 2 dikali A nya 0 ditambah Q kali B, Q nya 1, B nya 0 ditambah C, C nya 3 per akar P kuadrat tambah Q kuadrat. P kuadrat berarti min 2 dikuadratin tambah Q kuadrat tambah 1 dikuadratin. Ingat dia dalam tanda mutlak ya. Sama dengan min 2 kali 0, 0 tambah 1 kali 0, 0 tambah 3 ya, per akar min 2 dikuadratin dapat 4 tambah 1 dikuadratin 1, 4 tambah 1, 5. Dapat ini ya R nya. Sekarang yang diminta persamaan lingkaran, pusatnya 0,0. Ingat kalau pusat 0,0 bentuknya gimana? Dia itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya udah, ini tinggal salin lagi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini R nya. Berarti nanti R kuadrat itu jadi 3 per akar 5 dikuadratin. Ini salin lagi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 per 5 dikuadratin itu berapa ya? 3 per akar 5. 3 dikuadratin itu 9, akar 5 dikuadratin itu 5. Bentuknya seperti ini boleh, atau misal Bu, malesin, ada per 5-nya. Boleh, sok. Biar hilang 5-nya, diapain? Kali 5 ya. Semuanya kali 5, nanti kita punya 5X kuadrat gitu ya, ditambah 5Y kuadrat. Yang ini 5-nya coret-coret dapat 9. Jadi ini persamaan lingkarannya. Yang ini boleh, atau yang ini juga boleh. Jadi persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 per 5, atau 5X kuadrat tambah 5Y kuadrat sama dengan 9. Gitu. Oke, kita masuk materi terakhir di pertemuan hari ini. Jadi udah lumayan banyak ya. Jika diketahui dua titik ujung diameter, dimisalin si titiknya itu titik A sama titik B, koordinat titik A-nya itu XA, YA, koordinat titik B-nya itu XB, YB. Ini tipe soal yang kayak gini sering keluar. Jadi kalau tadi yang sebelum-sebelumnya pusatnya diketahui, jari-jarinya udah ada. Nah sekarang tipe soal yang lain tuh biasanya diketahuinya titik ujung diameter. Kayak gimana Bu titik ujung diameter teh? Misalnya ya, ada lingkaran gitu. Lingkaran, ini pusat. Titik ujung diameter tuh anggaplah diameter kan 2 kalinya jari-jari ya. Misal di sini titik A, yang ini titik B gitu. Yang dicari tentukan persamaan lingkarannya. Nah, ingat persamaan lingkaran tuh butuh apa aja tadi? Butuh pusat, ya enggak? Sementara yang diketahui itu titik ujung diameter. Ini titik A, yang ini titik B. Koordinatnya XA, YA sama XB, YB. Berarti kalau kita mau nyari pusat, ini bisa dicari ya. Mencari pusat, ingat pusat itu selalu rumusnya A kecil B kecil ya. P A kecil B kecil. Karena pusat tuh yang sini kan, tengah-tengah. Berarti buat nyari pusat itu tulis dulu ya. A kecil itu akan sama dengan XA ditambah XB per 2. Jadi tengah-tengahnya nih. Koordinat yang X ini XA tambah XB bagi 2. Untuk B kecil berarti yang ini. Koordinat Y-nya YA ditambah YB per 2. Udah. Ini buat nyari pusat. Rumusnya ini. Jumlahin yang X bagi 2. Yang Y juga sama jumlahin bagi 2. Sekarang kalau mau nyari jari-jari. Mencari jari-jari. Ingat jari-jari itu apa? R kan? Kita punyanya apa? Punyanya diameter. Diameternya siapa di sini? Diameternya itu si AB. Berarti kalau mau nyari R, kita butuhnya cuma berapa? Segininya kan?
Berarti setengahnya, ya nggak? Setengah dari siapa? Setengah dari AB, gitu. Ingat konsep jarak nih, AB. Kelas 10 udah vektor tuh, gimana nyarinya? Buat dapat AB, ini nanti jadi setengah, AB itu kan jarak, berarti nanti akar, lihat akhirnya di mana? Akhirnya di B. Berarti nanti jadi XB min XA dikuadratin ditambah YB min YA dikuadratin. Udah, ini rumusnya buat nyari jari-jari. Setengahnya dari si AB, karena AB sendiri itu diameter. Jadi untuk nyari jari-jari itu setengahnya. Pusat udah ada, jari-jari udah ada, kita langsung ke contoh soal ya. Oke, contoh 6, contoh terakhir nih. Diketahui koordinat titik-titik ujung diameter suatu lingkaran itu minus 4, minus 3 dan 6,1. Yang diminta, tentukan persamaan lingkarannya. Udah pakai rumus yang ini, berarti yang pertama cari pusat dulu. Cari pusat, itu rumusnya XA tambah XB dibagi 2. XA-nya yang mana, Bu? Misal dimulai ini titik A, yang ini titik B. Berarti si min 4 ini itu XA, min 3-nya itu XB. Yang titik B, 6-nya berarti ini jadi, kok XB sih? Ini YA ya. XA YA. Nah, yang 6 berarti ini XB, satunya YB. Gitu. Berarti untuk pusat, lihat rumusnya, XA tambah XB bagi 2. XA-nya min 4 ditambah XB-nya itu 6 per 2, berarti koma. Sekarang yang buat nyari B kecil itu rumusnya YA tambah YB min 3 tambah YB-nya 1 bagi 2. Sok hitung, min 4 tambah 6, 2 bagi 2, 1 ya. Min 3 tambah 1, minus 2 dibagi 2, minus 1. Berarti nanti, oh ini pusatnya itu di 1, min 1 ya. Sekarang pusat udah ada, nyari apa? Nyari jari-jari, cari jari-jari. Rumusnya yang mana? Yang ini. Nanti jadi R sama dengan setengah akar gitu ya, XB kurangi XA. XB berarti XB-nya itu 6 dikurangi XA. XA-nya minus 4, berarti kurungin minus 4 dikuadratin ya, ingat kuadrat, ditambah YB min YA. YB-nya berapa tuh? YB-nya 1 dikurangi YA, ada minusnya juga ya, minus 3 dikuadratin juga, kurungin dulu baru dikuadratin ya. Ini akan sama dengan setengah gitu kan, akar min kali min plus, nanti jadi 6 plus 4 dikuadratin ditambah 1 min 3, jadi 1 plus 3 ya, dikuadratin. Ini nanti dapat setengah sama dengan akar 6 tambah 4 nya berapa? 10 ya, 10 kuadrat ditambah 1 tambah 3 teh 4 dikuadratin 16 ya, langsung aja lah. 10 kuadratnya berapa? 100 tambah 16, akar 116 ya. Akar 116 bisa diubah nggak? Jadi berapa tuh? Nah, ini dapat kan? Setengah kali akar 116. Ini setengah akar 116 teh bisa diubah jadi 4 kali 29 ya, 4 kali 29, karena 29 kali 4, 6, 3, 116 ya, Ibu ubah ke sini. 4 bisa diakarin kan, akar 4 berapa? 2, berarti nanti jadi setengah, akar 4 itu 2, si akar 29 nggak bisa diakarin, ya udah tulis lagi aja akar 29, ini 2-nya coret, berarti nanti dapat R-nya, itu akar 29 nih. R-nya akar 29, pusatnya di 1, min 1, berarti persamaan lingkarannya jadi gimana? Di sini aja ya. Berarti nanti persamaan lingkarannya, persamaan lingkaran gitu ya. Pusatnya di 1, min 1, berarti ini A kecil, B kecil. Ingat rumusnya yang X min A. X min A, berarti X min 1 dikuadratin ditambah Y min B. Y min 1. Langsung ya, jadi Y plus 1 dikuadratin sama dengan R kuadrat. R-nya sendiri akar 29, kalau R kuadrat berarti nanti dapat 29. Sampai sini udah betul. Tapi bisi Bu, opsinya nggak ada kalau kayak gini. Berarti harus diuraikan. Nanti dapat apa? X kuadrat,
X kali min 1 min X kali 2 minus 2X ya, min 1 dikuadratin dapat 1, yang ini uraikan dapat Y kuadrat tambah Y kali 1, Y kali 2, 2, Y 1 dikuadratin 1 ya, 29 nya pindahin jadi minus 29 sama dengan 0. Susun, X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2X tambah 2Y, 1 tambah 1, 2, 2 kurangi 29, minus 27 sama dengan 0. Udah, boleh yang ini. Kalau ternyata dia nggak ada di opsi, pakainya yang ini, gitu. Udah beres materi persamaan lingkaran. Jadi dari yang awal, pusat 0,0, A, B bentuk umum, kemudian yang menyinggung sumbu X, menyinggung sumbu Y, menyinggung garis, sama yang ini diketahui 2 titik ujung diameter. Seperti biasa, salin materinya, catatannya nanti di catatan kalian, kemudian nanti fotoin catatannya dan upload di Google Classroom. Nanti ibu bikin slotnya ya. Udah, paling nanti ada latihan soal. Gitu aja sih ya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan bisa paham materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.